Kelompok pagi ini memberikan sajian khusus terhadap kerajaan, sehingga dalam setiap upacara kerajaan, bisu senantiasa dilibatkan. Di belakangnya, kelompok Dewan Kerajaan. Toma Rilala, pejabat yang mengurus urusan dalam kerajaan, 1 orang. Penggawa atau panglima, 1 orang. Makedan Tanah, pejabat yang bertugas menjalin hubungan dengan kerajaan lain, 1 orang. Andre Panghulu Joa atau komandan pasukan, 1 orang. Dan Ade Pitu atau Dewan Adat terdiri atas 7 orang. Kesultanan Siak akan melakukan iring-iringan Sultan Syarif Qasim kedua, yaitu Sultan Kerajaan Siak ke-12 atau Sultan Akhir yang kedua, Sultan Al-Saidis Syarif Qasim Jalil Syarif. Pada kirap ini digambarkan kelengkapan aparat kerajaan, di mana Sultan Syarif dari 4 suku yang memegang peranan penting dalam mengatur pemerintahan di kerajaan Siak. Mereka semuanya berpakaian Islam. Selanjutnya, orang-orang besar istana pada datang sebagai aparat lainnya adalah para penghulu serta para batin-batin yang membantu Sultan menyelesaikan pemerintahan. Keraton Sultan Ternate dibangun oleh Sultan pertama Cijo alias Lahap Lashur Malang pada tahun 1205. Orang India Pak Wali, bagaimana Cirebon ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Festival Keraton Nusantara yang kedua yang diikuti dari 23 dari Jadi kita sudah sejak 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kita yang pertama dengan bantuan dana dari Gubernur Jawa Barat menata semua tempat-tempat, khususnya 3 keraton karena mereka kondisinya kan kurang baik. Alhamdulillah sudah selesai sehingga semua kegiatan yang ada di 3 keraton bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua ini masyarakatnya kita ajak betul-betul sehingga melalui Festival Keraton Nusantara ini masyarakat Kota Madya Cirebon dia akan berkiprah ya, meningkatkan bahwa budaya Cirebon ini akhirnya akan merupakan satu komoditi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui para wisata. Nah ini salah satu. Pak Wali, di Cirebon kan ada 3 keraton ya. Itu bagaimana hubungan dengan pemerintah dan masyarakat selama ini kan di tengah arus modernisasi seperti sekarang masyarakat cenderung meninggalkan nilai-nilai tradisional, bagaimana? Jadi justru di Cirebon kami sangat bangga ya bahwa Pak Sultan Cirebonan, Kesepuhan maupun Anoman yaitu sampai saat ini mereka begitu terbuka. Malah mereka sudah merasa bahwa yang menjadi kerabat keraton itu ya, yang ingin melestarikan budaya keraton itu adalah bukan hanya kewajiban daripada yang berdarah biru dari keraton. Nah ini salah satu ya, sehingga kami pun para masyarakat di Kota Cirebon sekarang membentuk satu yayasan ya, dengan Pak Sultan sehingga kami diikut sertakan dalam melestarikan budaya keraton-keraton yang ada.
Pak, selama ini kan keberadaan keraton telah bergeser ya. Dulu menjadi pusat kekuasaan, pusat politik, sekarang menjadi salah satu objek wisata atau menjadi pusat kebudayaan. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi kondisi seperti ini dikaitkan dengan tantangan kita yang semakin kompleks? Saya kira itulah salah satu jawabannya, salah satu daya untuk menangkal ya globalisasi dalam artian implementasi budaya barat. Kita sekarang mulai melestarikan ini budaya-budaya yang memang bersumber di keraton. Ya contoh sekarang kita di sini sudah memiliki sekolah menengah kesenian ya. Itu banyak putra-putra kita yang sekarang mereka masuk sebagai menuntut ilmu sebagai siswa di SMKI Pakumwati di Cirebon ini. Jadi saya kira ini kita bangganya sekarang demikian. Jadi kita benar-benar kami ya, yang bukan berdarah biru ini juga diberi kesempatan ya, oleh para sultan untuk tadi melestarikan sehingga generasi muda kita sekarang mengenal ya, tidak hanya kesenian, mereka mengenal makanan khasnya, mereka mengenal kerajinannya dan lain-lain. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. As-salatu khairum
dengan didampingi Bapak Wakil yang kami hormati, selanjutnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Risma berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Hadirin dan hadirin yang kami hormati, semoga pergelaran kumandangi azan itu berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Atas nama Yayasan Budaya Sunda dan juga Ketua Yayasan Sunyaragi. Bagaimana Bapak melihat keberadaan dari FKN ini dikaitkan dengan kondisi di mana arus modernisasi cenderung menyebabkan masyarakat kurang mengabaikan hal-hal yang sifatnya tradisional termasuk di keraton. Bagaimana Bapak melihat? Ya, jadi Yayasan Budaya Sunyaragi memandang penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara II ini lebih mengamati dari segi kualitatif terhadap penyelenggaraan. Dalam hal ini adalah menitik beratkan kepada nilai-nilai kultural ya, yang kita saksikan. Karena bagaimanapun kalau toh dikatakan bahwa dalam era kesejahteraan sekarang itu sangat dahsyat sehingga mungkin dari sebagian nilai-nilai tradisional itu bukannya terabaikan, tapi mungkin seringkali kurang mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Nah, bagi kami sendiri dari keluarga besar Yayasan Budaya Sunyaragi, permasalahan ini merupakan tantangan sesungguhnya, tapi di samping tantangan juga peluang. Kita mengambil nilai yang sangat berharga dari penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara II ini dengan cara mengkaji kembali nilai-nilai kultural yang berada di wilayah Cirebon pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Dan ternyata setelah kami pelajari secara seksama, luar biasa, sangat potensial. Anda bisa melihat kalau kita jalan dari Jakarta menuju ke wilayah Cirebon ini, dari mulai Eretan, Jatibarang, Indramayu, Karangampel, Kapetakan, sampai masuk ke Astana Gunung Jati, di Cirebon Utara sampai masuk Cirebon, hampir setiap desa ada papan nama dari berbagai macam kegiatan kesenian, apakah itu sintren, apakah itu tarling, apakah itu sandiwara, masres, dan termasuk di dalamnya adalah karya kreatif yang berupa lukisan, kaca misalnya, dan juga berbagai sanggar seniman. Pak, bagaimana ini upaya dari keberadaan keraton ini agar tetap lestari?
padahal sekarang kan bergeser fungsinya, dulu sebagai pusat kekuasaan, pusat politik, sementara sekarang sebagai salah satu pusat kebudayaan daerah yang dimana mereka menjadi pilar kebudayaan nasional. Ada yang mengkhawatirkan mereka nantinya akan semakin akan pudar bila masyarakat semua pihak tidak peduli dengan tadi, dimana harus globalisasi yang mengglobal ini. Saya melihat bahwa fungsi keraton-keraton di seluruh Nusantara ini, dimanapun tempatnya atau lokasinya, itu bisa dikatakan sebagai salah satu dari cultural center atau pusat budaya di wilayah yang bersangkutan. Saya tidak melihat satu pandangan yang pesimis terhadap kemungkinan semakin meningkatnya nilai-nilai kultural di setiap keraton Nusantara di Nusantara ini terhadap dalam tanda kutip gempuran dari berbagai budaya asing misalnya saja. Nah, caranya bagaimana? Inilah yang saya katakan bahwa menghadapi budaya manapun kita tidak perlu membuat satu perhitungan ya, menganut nilai-nilai chauvinisme ataupun nasionalisme yang sempit ya. Kita tetap menerima budaya asing, tetapi kita juga mengkaji apakah budaya asing yang masuk ke Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai ya, Pancasila yang kita junjung tinggi dan juga nilai-nilai kultural bangsa secara umum. Di sini saya kira letaknya bagaimana potensi keraton-keraton Nusantara sebagai cultural center atau pusat-pusat budaya membuat satu tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, itu menjadikan satu peluang. Peluang artinya apa? Meningkatkan jati diri kita, meningkatkan satu kemampuan kita. Dan hal ini saya kira nanti hasilnya bukan saja kesempatan dari Keraton Langkane Luwu Sulawesi Selatan. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyaksikan selanjutnya dari Dr. Andes Andi Levi, mohon tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada karena membenahi alat-alat yang masih ada di dalam bangsal ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman panitia, khususnya adik-adik, ini semua kita serahkan kepada pemerintah pusat untuk menentukan kesultanan mana yang barangkali kelembagaan yang sudah ada ini
Yang penting adalah perlu kita semua agar membentuk forum komunikasi di tingkat satu antara kesultanan yang ada di Indonesia ini. Baik, berikutnya dari kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Para pentinta, para fotografer yang hadir. Kami mewakili Sultan Kamaman. Pada saat ini di Keraton Kamaman sedang diadakan tidak membuka di sana, mungkin tahu apa yang telah dibicarakan tadi oleh masing-masing itu. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kepada para sultan dan para raja yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan pada pembicaraan dahulu, itu mungkin melalui ketua pelaksana atau ketua umum FKN 2 ini sebagai aset budaya nasional yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Kan itu. Ya saya kira untuk forum komunikasi ini kan harus bisa terjadi dialog. Jadi kalau forum komunikasi itu terbentuk dan aktif, itu tidak sekedar di mana FKN itu akan diselenggarakan, tapi di situ bisa terjadi suatu dialog, tukar pengalaman, menukar informasi, pengalaman, memanage keratonnya, memanage budayanya, bagaimana apresiasi pada masyarakat yang sudah berubah tatanannya. Rumahnya harus ke sana. Kalau enggak apa. Mengenai Jatim yang diwakili oleh Kanwil Parpostal tadi, apakah sekiranya representatif, Pak? Loh, itu masalahnya bukan masalah tadi saya utarakan keberadaan keraton dan tidak, tapi bagaimanapun juga sejarah Majapahit pernah memberikan nilai untuk bangsa itu. Nah sekarang masalahnya bagaimana nilai-nilai itu yang ada, biarpun sekarang secara fisik bangunan itu tidak ada, tapi nilai itu bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini. Jadi Pak Sultan, yang penting kan itu. Setuju kalau mereka meskipun sudah secara fisik tidak ada, tapi mereka tetap itu boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting bagi saya bukan sekarang faktor ya. Saya punya keraton, fisik ada, tapi untuk tidak bisa untuk mengabdi untuk rakyat saya untuk apa? Dibandingkan mungkin tinggal situs, tapi nilai itu membawa manfaat untuk masyarakat. Kalau untuk pilihan, kalau untuk menjadi tuan, bagi saya nilai itu yang lebih menentukan. Jadi pemangku adat itu harus ada di dalam Nah itu kan pemangku adat dan sebagainya, entah itu yayasan kan. Itu kan yang penting kan itu pengelola. Yang penting siapa yang bertanggung jawab jelas. Nah sekarang bagaimana nilai yang ada di dalam itu bisa terjadi apresiasi masyarakat, ya kan? Nah, tapi juga nilai itu bisa memotivasi masyarakat
untuk juga tetap mengembangkan kreativitas budayanya gitu. Zaman 100 tahun sama sekarang kan beda, tapi nilai yang 100 tahun itu bisa memberikan warna yang sekarang untuk yang sekarang itu juga punya apresiasi lagi. Kalau enggak ya ditinggal aja gitu. Nggak ada nilai. Forum komunikasi ini kan terbentuk pada waktu FKN pertama, tapi kan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya itu kan mungkin formatnya kan personilnya aja gitu. Tapi kan sistem mungkin itu sudah pas. Hanya masalahnya personilnya bagaimana personil ini bisa menjiwai arti forum itu sendiri gitu. Jadi harapan saya forum itu tidak sekedar sekretariat, tidak sekedar kita kumpul di mana FKN ketiga ditentukan, FKN keempat ditentukan, enggak gitu. Tapi kira-kira apa yang ada di masing-masing keraton itu punya nilai yang bisa diapresiasikan oleh FKN selanjutnya gitu. Apa? Ya biar luar Jawa. Kesian Bapak Muslim. Kesian.